Oke, terima kasih banyak Mbak Nova. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk semua peserta webinar ini. Saya mau ucapkan terima kasih itu udah undang saya. Terus terang awalnya pas diundang, pas tahu But itu undang saya yakin But itu pasti undang yang lainnya itu, maksudnya yang penontonnya pasti orang-orang hebat semua. Jadi saya sebenarnya agak ragu mau ambil nggak ya, karena saya takut sih, karena rata-rata yang pasti yang dengerin orang-orang yang hebat semua. Saya takutnya takut dikira takut terlalu muda gitu buat ngasih istilahnya sharing gitu buat orang-orang yang hebat. Apalagi saya lihat dari tadi list namanya ada banyak orang yang udah lumayan kenal. Banyak, ada Bu Lisawati, Pak Abraham, Pak Supandi, dan lain-lain. Oke. Saya mulai share screen ya dari ini. Oke. Jadi mungkin topik judulnya saya rubah sedikit ya. Jadi saya rubah namanya Unlocking Agriculture gitu. Kenapa saya senang banget pakai judul ini, karena agriculture ini sesuatu yang selalu menjadi misteri. Misteri kenapa? Ini sektornya kontributor kedua atau ketiga terbesar di PDB-nya Indonesia, dan mempekerjakan hampir kurang lebih ya 30% dari rakyat Indonesia itu semuanya ada di sektor agri. Namun nggak menarik buat orang-orang gitu, terutama para milenial gitu. Nggak ada yang mau masuk ke sektor agri, karena selalu dikaitkan dengan kemiskinan atau susah atau panas gitu ya. Terus skincare-nya tuh jadi rusak semua gitu ya. Jadi saya sedikit jadinya saya tuh mau merubah stigma terkait agriculture. Jadi saya dari World Bank langsung ke agriculture ini karena saya memang mau membuktikan kalau sektor ini sebenarnya sangat potensial. Nah, ini sedikit tentang saya, walaupun tadi udah sempat di intro sama Mbak Nova. Saya sedikit mau cerita lebih kepada startup experience-nya saya. Jadi saya udah ada experience di beberapa startup, termasuk Tanihub Fund. Kalau di Tanihub Fund kita udah berdiri dari sejak 2016. Total pendanaan dari investor yang kita dapat sekitar $44 juta atau 630 miliar dari beberapa top investors lokal maupun luar negeri ya, dari Alpha JWC yang invest ke Penangan juga, Open Space Ventures yang dulu invest di Halodoc sama di Gojek, Intudo, Vertex itu mininya si Temasek, terus Golden Gate Ventures, Bank UOB, sama Bank BRI. Nah, saya juga di Akulaku, Akulaku itu kan installment dan fintech ya, lebih ke installment, dan tapi udah ngerambah kemana-mana. Sekarang udah punya bank juga, namanya Bank Neo Commerce. Total investment yang udah didapat oleh Akulaku itu sekitar $280 juta atau sekitar 4 triliun dari top investors juga, Sequoia Capital and Financial yang fintech armnya Alibaba Group, IDG, Arbor itu grupnya Fidelity sama Chiming. Nah, terus satu lagi startup yang dulu saya bikin bareng juga, namanya Perdana. Total investment kita 9 juta di lead oleh Sequoia Capital sama Zero One VC. Tapi akhirnya startupnya udah diakuisisi. Saya juga sekarang baru-baru ini aktif menjabat sebagai komisaris di Bank Neo Commerce Tbk. Dulunya namanya Bank Yuda Bakti. Nah, jadi hari ini saya lebih mau bahas tentang Tanihub Group ya. Jadi
Ya, ini ada beberapa foto tentang kantornya kita, suasana kantor kita. Apa sih yang bikin kita unik ya? Untuk kita unik karena kita HQ-nya itu ada di pusat kota, di Mega Kuningan ya. Terus kantor di dalam ruangan kita itu lumayan high tech, vibe-nya anak muda banget. Tapi kita juga ada kantor kita yang lain itu di gudang sama di lahan gitu. Jadi sebenarnya kita working in Tani Hub itu bikin itu exciting karena nggak cuman di suasana kota atau suasana yang high tech aja yang didapat, tapi juga yang tradisional, very back to nature, dan juga ngeliatin barang yang riwa dan lain-lain itu semuanya didapat sama orang-orang yang ada di Tani Hub Group gitu. Jadi dan mayoritas hampir 78% dari orang-orang yang kerja di Tani Hub Group umurnya di bawah 26 tahun. Nah ini ini tambah lagi beberapa foto terkait dengan kegiatan kita maupun kerjasamanya kita. Kita memang dekat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UKM, dan juga Kemenko Kementerian Perekonomian ya. Jadi memang kita berusaha untuk bisa memberikan kontribusi terbaik ya untuk pemerintah dan juga negara, terutama di sektor membangkitkan perekonomian yang ada di daerah gitu, dan juga meningkatkan kinerja dari UKM terutama di bidang pertanian. Nah, sebenarnya sih balik lagi kenapa sih waktu itu saya dan teman-teman co-founder punya kepikiran untuk mengerjakan Tani Hub ini gitu. Jadi dulu saya itu waktu masih kerja di World Bank, saya pernah melakukan satu research lah gitu ya selama 1 bulan, ketemu dengan berbagai macam koperasi dan lembaga keuangan mikro di beberapa daerah. Waktu itu saya sampai ke Pemalang segala. Nah, saya ngobrol dan ternyata memang Indonesia itu yang selalu dijadikan success story tentang microfinance di dunia. Tapi lucunya adalah semua microfinance yang sukses itu rata-rata microfinance yang berhubungan dengan perdagangan aja. Yang berhubungan dengan pertanian itu justru lumayan dibilang lumayan amburadul, dan bank pun agak kurang suka gitu menyalurkan pinjaman ke petani gitu, BPR, koperasi dan lain itu kurang berkembang yang di pertanian. Nah, saya waktu itu nanya kenapa gitu ya, resikonya tinggi, petani itu nakal dan sebagainya. Tapi saya pas ngobrol sama petani, ternyata mereka tuh semuanya tuh bilang, saya bukannya nakal, saya mau kok balikin pinjaman saya ke bank dan ke lain-lain ya, tapi saya itu masalahnya saya kesulitan untuk menjual produk saya ditekan oleh tengkulaknya, dihargain sangat-sangat rendah gitu, atau saya punya produk tapi di bawah ekspektasi nih gitu ya, tadinya saya pikir grade A tapi ternyata karena hujan terus akhirnya buahnya itu jadi nggak manis atau akhirnya jadi grade B. Nah, saya waktu itu pikir, wah ini sesuatu yang kasihan juga ya petani-petani ini. Sebenarnya mereka itu cuman kesulitan cari market, dan mereka cuma tahu marketnya cuma tengkulak ini itu aja gitu. Padahal produk yang mereka mau jual waktu itu kok harganya jomplang banget dengan harga supermarket di Jakarta. Makanya saya waktu itu tertarik bikin platform buat bantu connect mereka, yang berawal dari social project akhirnya menjadi satu project yang jadi startup gitu dan dapat funding juga. Nah, jadi itulah asal usulnya mengerjakan Tani Hub. Nah, seperti yang saya lihat nih, saya kasih lihat di slide ini. Jadi lebih dari 90% petani di Indonesia itu smallholder farmers yang punya lahan kurang dari 0,5 hektar. Dan mereka itu satu-satunya market tuh hanya ke middleman ya, atau tengkulak. Terus kalaupun mereka bisa menjual ke market, hampir 50% mereka itu rusak gitu ya. Kenapa? Karena pertama mereka mungkin
market mismatch. Jadi satu tuh pada saat mereka panen, harga juga lagi jeblok. Akhirnya ya barangnya nggak semuanya bisa kejual. Yang kedua, mereka kalaupun bisa jual, pada saat lihat di foto ini kan semuanya ditumpuk ya, jadi satu ya. Kebayang nggak yang di lapisan paling bawah itu pasti kan banyak ya, pasti rusak ya. Jadi inilah yang membuat harga itu mahal, karena justru semua pedagang maupun yang orang yang transport itu selalu memperkirakan ada loss karena waste dari barang yang rusak pada saat ditransport gitu. Nah yang terakhir, kalau di consumer kan harganya jadi mahal. Ini karena mayoritas juga gara-gara pernah ada studi kenapa makanan di Indonesia itu mahal ya. Mahal bukan nominalnya, tapi kalau di-compare dengan pendapatan orang-orang Indonesia gitu. Nah ini karena memang supply chain di Indonesia itu sangat-sangat kurang efisien gitu. Jadi saya kasih satu ini ya, cerita lucu. Jadi kebetulan kita pernah mencoba untuk menjual kelengkeng. Jadi waktu itu kita mau tes gitu. Kelengkeng kita beli satu dari Thailand, kita impor. Terus satu lagi kelengkeng kita beli dari bibitnya sama. Dan kita beli dari petani yang udah nanam di Jawa Tengah. Nah, pas yang kelengkeng yang dari Thailand pas datang itu seminggu setelah kita order. Jadi perjalanannya seminggu. Dan pas kita bongkar itu 5% tuh rusak. Oke. Nah, terus datang juga kelengkeng yang dari Jawa Tengah oleh petani lokal di sana ngirim gitu. Tapi kita minta kirim langsung ke Jakarta gitu. Nah, pas nyampe, padahal nyampenya nggak sampai 24 jam ya, tapi 40% rusak. Jadi itu menunjukkan betapa kurang matangnya supply chain di Indonesia gitu. Itulah alasan kenapa selain access to market dan funding, kita membuat namanya Tani Fund, yaitu yang supply chain backbone yang menjadi backbone dari transport dan sorting dan handling dari semua produk fresh gitu. Karena mempertemukan market aja gitu untuk petani tidak cukup gitu aja, atau memberikan uang, karena pada saat mereka panen, siapa yang akan ngurus processingnya, sortingnya, packingnya, dan juga distribusinya gitu. Jadi makanya Tani Hub Group kita satuan end to end dari mulai hulu sampai ke hilir. Gitu. Nah, kiri jauh. ada pertanyaan? Nggak bisa lanjut, diteruskan dulu Mas Eka. Oh, oke. Nah, tadi saya dengar ada pertanyaan masuk. Mohon kepada para peserta, mic-nya mungkin bisa di-off-kan dulu selama Mas Eka presentasi. Oh, oke. Nggak sengaja ke ini ya. Oke. Sektor pertanian ini kenapa menarik dan juga sekaligus mengerikan kalau kita itu biarkan sektor ini itu terus-terusan berjalan seperti yang sekarang gitu. Karena ini penduduk Indonesia itu kan 247 juta orang. Yang terus-terusan, dimana kan ada middle class 52 juta nih. Konsumsi orang yang middle class kan semakin lama semakin meningkat. Kalau kita nggak bisa mencapai titik produksi yang cukup ya makanan di Indonesia, kemungkinan besar kita harus impor terus makanannya. Dan spendingnya orang, bisa dilihat di sini, spendingnya orang itu semakin besar. Diestimasi 8,6% itu makin setiap tahun meningkat gitu ya. Nah, terus karena harga makanan, apalagi kalau ini ya, kalau demand itu lebih besar daripada supply, harga makanan kan makin naik ya. Sekarang aja kita 36% pendapatan masyarakat tuh untuk beli bahan baku makanan aja gitu. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak bisa menekan harganya atau membuat supply chain-nya lebih efisien tuh naik lagi gitu ya. Jadinya orang makin nggak punya disposable income buat jadi tabungan gitu.
Dan yang paling petani juga ada 33 juta petani yang sekarang ini terdaftar. Dan yang paling terakhir mengkhawatirkan adalah soal food waste. Nah, jangan sampai food waste tuh terus-terusan begini gitu, karena selain nggak bagus untuk environment, ini juga seperti kita itu ini aja sih, sayang aja banyak orang kelaparan, tapi food waste kita juga sangat-sangat tinggi karena supply chain-nya bagus. Nah, kira-kira ini traditional agriculture supply chain yang ada di Indonesia. Jadi di mana petani dia itu biasanya menjual kepada agent atau pengepul, terus pengepulnya ke koperasi, habis itu dari situ ke wholesaler, distributor, dan agent-agent lainnya. Dan pada saat nyampe di sebelah kanan ya, yang di bagian customer ya, waste-nya udah hampir 50%, harganya juga naik hampir 3 kali lipat gitu programnya. Nah ini karena ya pertama buat petani dia isolated ya, jadi jauh dari tempat yang komersial, jauh dari pasar, dia nggak punya dia kalaupun ketemu sama bisa disuplai ke supermarket, dia susah untuk negosiasi term of payments gitu. Jadi harus melalui middleman, nah itu tengkulak. Terus dia pun nggak punya banyak uang untuk ekspansi lahannya dia. Jadi scale of economies dia itu juga sangat-sangat rendah gitu ya. Dan terakhir petani-petani ini mereka tuh tunduk sama siapa yang punya bibit dan pupuk terbaik. Karena biasanya tengkulak nih bawa istilahnya punya power di atas petani, karena selain market mereka juga yang pegang bibit dan pupuk. Ini petani-petani itu selalu kesulitan untuk mencari bibit dan pupuk. Jadi ini yang bikin mereka bergantung pada tengkulak. Nah untuk buyer, kita kalau misalnya satu hal yang selalu dikhawatirkan sama banyak orang adalah konsistensi dari supply, kualitas dan juga varietasnya gitu. Ini yang menjadi concern-nya semua HoReCa, hotel, restoran, catering. Terus kalau misalnya untuk ngeproses, jadi satu vendor ngurusin banyak vendor tuh mereka pusing juga. Nah, jadi ini yang menjadi problem dari buyer ya. Nah, yang kita lakukan di Tanihub Group, kita membuat supply chain-nya jauh lebih efisien. Jadi sehingga petani itu udah bisa dapat yang tadinya dia mengandalkan uangnya dia sendiri, dia nanam, dan dia harus nunggu 4 bulan kemudian baru bisa menikmati hasilnya. Sekarang melalui Tani Fund kita bisa kasih mereka bahkan weekly allowance gitu. Terus kita bisa kasih tahu mereka, karena kita punya market demand forecasting, jadi kita kasih tahu ke mereka, oh ini yang baik yang akan kita beli minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Terus dengan adanya Tani Fund, kita juga bisa memberikan mereka dana untuk membeli bibit dan pupuk yang terbaik gitu ya, sehingga mereka tuh bisa lepas dari si tengkulaknya. Nah, begitu panen, kita udah pastiin market selalu ada, dan kita proses semua panennya sehingga meminimumkan kerusakan akibat post-harvest handling yang kurang baik gitu. Nah, untuk buyer juga mereka karena di Tani Supply udah melalui proses sorting, grading dan juga packing ya. Jadi kita bisa memberikan sedikit lebih baik konsistensi di supply, kualitas dan lain-lain gitu. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi sedikit bagaimana perbedaan kalau petani lewat jalur biasa dan juga dibanding dengan jalurnya Tanihub. Jadi ini true story ya. Jadi ini salah satu rock melon nya salah satu produk unggulan lah dari yang top items kita di fruits. Jadi untuk buah ya. Jadi bisa lihat nih, petani harus melalui berbagai macam komunitas ini harus melalui berbagai macam step ya sampai akhirnya ke customer. Dan perbedaan harganya itu hampir 3 kali lipat. Nah, sedangkan di Tanihub kita kerjasama dengan kelompok taninya, kita berikan mereka pendapatan lebih ya, jadi kan mereka jadi punya lebih banyak income-nya naik ya. Terus di customer-nya kita juga memberikan harga yang lebih rendah gitu, sehingga
tapi itu pun udah kita ambil misalnya komisi untuk kita itu menjalankan bisnis ya. Nah jadinya kita memberikan harga yang benefit baik untuk petani maupun ke customer. Nah kita sekarang di platform kita ini belum ke update, tapi kita udah hampir 45.000 petani yang ada di platformnya kita, yang direpresent oleh 2.700 kelompok tani. Dan di Tanifund udah ada sekitar 2.400 petani yang kita udah funding. Nah, mereka income-nya naik rata-rata di atas 20%. Lalu kita karena punya misi financial inclusion, jadi kita memaksa mereka untuk buka rekening bank. Kenapa harus ada rekening bank? Karena kita ingin petani ini pada akhirnya kan mereka, kita berharap mereka tuh dengan berbisnis dengan TaniHub Group, mereka jadi semakin besar. Nah, karena di fintech peer-to-peer lending di maksimum plafonnya hanya 2 miliar gitu ya, mungkin aja kelompok tani ini jadi sangat besar, dia butuh permodalannya mungkin 10 miliar, 20 miliar, who knows gitu ya. Dan ini disinilah kita ingin mereka tuh siap untuk bisa akses ke perbankan, karena mereka sudah punya track record dari jadi nasabah, bank untuk tahulah kira-kira pendapatan mereka dan bisa dibuktikan dari transaksinya yang ada di rekening gitu. Nah kita juga karena kita social impact oriented company, kita juga peduli sama namanya Sustainable Development Goals (SDG) yang United Nations publish ya dari 17. Kita top 4 yang kita pengen targetin itu yang SDG yang nomor 1, 2, 8, dan 12. Nah, karena kita startup teknologi, jadi walaupun bisnis kita terkesannya, ini mah cuma bisnis tradisional aja. Nah, yang membedakan kita itu semua prosesnya, mulai dari petani sampai ke customer, kita enable dengan teknologi. Sehingga inilah yang membuat kita tuh jauh lebih efisien, lebih cepat berkembang. Dalam 4 tahun kita mulai dari yang tadinya cuman istilahnya dari sebuah kamar yang berukuran 3x3 sampai sekarang kita udah punya beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Kita dan transaksi kita juga udah ratusan miliar kan, jadi per bulan ya. Jadi ya ini karena kita di backup oleh teknologi. Nah kira-kira ini proses end-to-end-nya, mulai dari ini yang untuk petani, ini untuk customer. Saya skip biar nggak terlalu lama aja. Terus ini kira-kira geographical location-nya kita sekarang masih di Pulau Jawa dan Bali, tapi kita juga ingin ekspansi di luar Pulau Jawa dan Bali gitu. Kenapa kita mulai di Pulau Jawa dan Bali? Karena honestly speaking, Jawa adalah tempat yang dimana kantong produksi lah gitu, pertanian tuh ada di sini. Daerah-daerah seperti Kalimantan tuh masih menjadi importir dari hasil pertanian, sehingga memang fokus kita tuh di produksinya, supaya produksinya efisien, baru kita langkah kita tuh baru ke marketnya. Nah kita punya sekitar 1.700 SKU dan subdistrict yang menjadi area-area di mana petani itu drop goods hasil panennya mereka untuk untuk nantinya diangkut ke gudang-gudangnya kita. Itu ada 326. Tapi ya kita punya target 2023 kita udah on board 100.000 petani lebih. Terus ada minimum 2 kali lipat, yaitu hampir 700 hubs untuk collection point. Dan SKU kita harap sih udah naik jadi 2.500 SKU gitu. Nah ini pertumbuhan kita dalam 2 tahun terakhir kita udah cukup signifikan, terutama setelah dari
COVID ya. Jadi COVID tiba-tiba user kita melonjak tinggi gitu, karena mungkin yang Horeca, hotel, restoran, catering tuh banyak yang tutup, tapi user individu yang keluarga dan lain tuh yang takut keluar atau ingin mencoba, saya coba deh daripada saya keluar terus terpapar COVID ya, saya coba pesan lewat Tanihub, karena Tanihub juga melalui satu proses sterilisasi dan juga ini ya, semua protokol kesehatan kita jaga sangat ketat, jadi aman gitu belanja sama kita. Nah akhirnya user kita naik berkali-kali lipat gitu, sampai di yang tadinya kita bisa deliver dalam 24 jam, tahu-tahu kita mesti orangnya mesti nunggu sampai 4 hari gitu diproses orderannya gara-gara itu. Tapi sekarang kita udah upgrade semua layanan kita sehingga kita tetap bisa dalam 24 jam ngedeliver orderan gitu. Nah, ini yang terkait karena mungkin di sini mayoritas penontonnya adalah banker ya, jadi yang pengen belajar lebih banyak tentang fintech atau penasaran gimana bisa kolaborasi dengan fintech terutama yang di bidang pertanian, saya mau menjelaskan sedikit tentang how Tanifund works gitu. Jadi sebenarnya Tanifund seperti yang tadi udah di intro ya sama Mbak Nova, kalau kita itu peer-to-peer lending, kita sekarang modelnya adalah mempertemukan, basically kita bekerja seperti mall ya. Jadi kita hanya matchmaker antara siapa yang peminjam dengan pemberi pinjaman, kita link mereka sehingga dan kita ngambil komisi di tengah-tengah gitu. Jadi lender atau pemberi pinjaman berhak untuk memilih siapa atau proyek apa yang ingin dia funding. Sedikit beda dengan perbankan. Kalau perbankan kan orangnya naruh uang di bank, lalu banknya itu yang melakukan assessment dan akan memutuskan siapa yang mendapatkan pinjaman tersebut. Ini makanya perbankan tuh diregulasi jauh lebih ketat daripada peer-to-peer, karena peer-to-peer kita diregulasi juga gitu, tapi memang karena kita hanya platform untuk mempertemukan dan hak untuk minjemin atau enggak itu tergantung dari si pemberi pinjaman. Jadi memang kita tidak seketat di perbankan. Nah, ada 3 macam pendanaan ya, yang project yang dipasang di Tanifund, yaitu ada cultivation, jadi budidaya. Terus yang kedua yang non budidaya ya kategorinya, yaitu AR financing sama merchant financing. Nah, kalau untuk budidaya ya itu seperti ini, misalnya ada petani mau nanam tomat, dan lain-lain ya. Mereka biasanya petani-petani ini sudah menjadi supplier di Tanihub. Nah, karena mereka sudah menjadi supplier di Tanihub, ini saya masukin. Nah, jadi karena mereka itu sudah menjadi supplier di Tanihub, kita sudah punya track record dari mereka. Karena rata-rata di perbankan selalu nanya kolateralnya mana. Terus habis itu mereka tuh udah punya rekening belum di bank dan sebagainya. Jadi ini semua assessment yang dipakai oleh bank yang sebenarnya agak sulit untuk dipenuhi oleh petani. Nah, tapi karena kita startup ya, kita harus cari cara yang lain yang lebih mungkin karena kita harus lebih kreatif, dan juga kita kan nggak se-rigid ya seperti perbankan. Jadi kita menggunakan alternative scoring gitu. Misalnya ya, dengan adanya mereka itu transaksi di Tanihub, kita bisa tahu nih estimasi kira-kira pendapatan petani ini berapa sih. Si petani ini dia rajin nggak? Kalau misalnya pada saat di order dia bilang dia punya grade A semua, apakah dia kirim grade A? Apakah dia ngirim grade C? Apakah dia bilang dia ngirimnya grade A tapi sedikit, atau dia malah tipu gitu, dia ngirim satu truk isinya batu sama sendal jepit doang gitu. Nah, ini yang membedakan. Kita melakukan scoringnya mereka itu dari situ. Nah, nanti kalau sudah mereka itu melakukan beberapa kali transaksi dan kita internally kita kasih mereka satu grading ya, ini A nih, baru kita tawarkan pendanaan di Tanifund. Ini makanya Tanifund bisa punya TKB 90 masih 100%. TKB 90 itu seperti NPL rate ya. Jadi kebalikannya, kalau 100% itu berarti NPL-nya 0. Nah, kalau di fintech TKB 90 itu berarti dalam 90 hari setelah dia itu jatuh tempo,
dia itu masih bisa ditagih nggak dalam 90 hari ini. Nah, kalau dia gagal ditagih atau mengembalikan pinjamannya, maka dianggap dia itu NPL gitu. Nah, sejauh ini semua petani, karena kita sangat-sangat rigid, makanya project di Tanifund itu tidak terlalu banyak, dan pernah beberapa bulan yang lalu ya, sampai orang-orang ngamuk ya ke saya, bilang, ini kenapa sih kok siluman banget, udah proyeknya keluar atau udah habis dalam 1 menit. Ya itu karena kita saking orang-orang banyak yang puas ya, jadi dan kita TKB 90-nya masih 100%, jadi kita selalu, karena kita selalu rigid ya dalam memilih taninya, makanya itu selalu habis. Tapi sekarang kita udah makin banyak proyek yang kita lakukan karena tim kita makin besar, dan akhirnya kita bisa bantu lebih banyak petani, dan kita bisa istilahnya onboarding proses mereka lebih cepat lah gitu ya. Nah, untuk balik lagi ke yang ini, yang soal pendanaan untuk kultivasi ya. Nah, kita memberikan ke petani bukan hanya dana, tapi bibit dan pupuk. Jadi untuk menghindari petani-petani itu pegang cash gitu. Karena ini yang ditakutin sama banyak orang kan, kalau kita kasih cash ke mereka, apakah mereka akan langsung belikan bibit pupuk dan untuk langsung ke lahan? Ya, karena banyak kasus di mana petaninya begitu dapat uang, dia langsung beli motor, pesta dangdutan, kawin lagi. Jadi itu yang kita hindari. Makanya kita hanya kasih cash mereka sebagai contohnya uang saku setiap bulan atau setiap minggu gitu. Nanti mereka panen, mereka jual ke Tani Hub, dan Tani Hub yang akan nanti membayar ke Tanifund, dan Tanifund akan nanti membagi hasil keuntungannya untuk petani dan juga lender. Nah, kalau untuk AR financing, merchant financing ini kira-kira skemanya seperti kayak gini. Jadi kalau AR financing kan kita itu membiayai yang piutangnya dari si petani kan. Jadi petani dia udah punya ini petani-petani yang mungkin dia udah punya marketnya tersendiri, tapi dia butuh jadi dia mau cashnya di depan, karena rata-rata misalnya masukin ke beberapa pabrik dan lain-lain kan pembayarannya bisa 60 hari gitu. Nah, mereka tuh karena pengen punya pembayarannya ke depan, jadi kita membiayai AR-nya si pabriknya ini gitu. Nah, untuk merchant financing, ini merchant yang ada di Tani Hub. Nah, di Tani Hub kan kita kan supply ke toko buah, kita supply ke tukang jus atau restoran. Nah, ini kita membiayai mereka untuk either ekspansi atau istilahnya untuk ekspansi itu seperti mereka tuh bisa dikasih TOP yang lebih panjang, atau pembukaan bisnis baru, karena mungkin ya yang menjual ayam geprek misalnya ya, mereka tuh bisnisnya laku nih, mereka pengen cepet-cepet buka yang lain. Nah, kita bantu di sisi itu juga. Pokoknya semua ada di dalam ekosistemnya Tani Hub Group. Supaya apa? Supaya kita bisa kontrol risikonya gitu. Karena ini kita kan sebagai member dari AFPI, kita udah punya komitmen untuk menjaga stabilitas atau ini menjaga supaya industrinya tuh jangan sampai goncang, jangan sampai terjadi default yang besar dan lain-lain. Karena ini kan industri yang baru yang perlu tumbuh dan perlu disupport. Makanya AFPI itu sangat-sangat rigid dan wanti-wanti ke semua membernya. AFPI itu asosiasi yang fintech ya, fintech pembiayaan di Indonesia ya. Jadi ini kita semuanya menjaga supaya industri ini baik, sehat dan terus maju. Nah, ini beberapa partnership yang kita udah lakukan. Ini contohnya untuk pembiayaan budidaya. Ini dengan Garuda Food. Jadi Garuda Food ini kita udah groundbreaking, kita udah berhasil membiayai ini 37 hektar dari kacang ya, 425 juta rupiah. Dan proses yang tahap berikutnya kita akan membiayai terus sampai 350 hektar atau sekitar 4 miliar. Jadi ini salah satu success story-nya kita. Kita juga ini juga salah satu dari berbagai macam kolaborasi dengan perusahaan off-taker yang lain yang kita udah kerjasamakan. Nah, kalau untuk yang merchant financing,
kita sedang pilot project dengan namanya Neil Fresh Store gitu. Jadi kita membiayai 100% untuk Neil Store ini berdiri dan semua disupport oleh semua inputsnya ya, semua bahan bakunya disupport 100% oleh Tani Hub Group gitu. Jadi walaupun ini salah satu project yang pilot project, kita yakin ini berhasil karena ini masih semuanya dalam ekosistemnya Tani Hub Group gitu. Nah, ini contoh untuk yang pengembangan kentang granola. Jadi ini kita semua project pembiayaan kita pendanaan ya, semua project pendanaan kita pasti keluarkan prospektusnya karena kita kan harus transparan dan semua lender tuh harus bisa mengetahui mau digunakan buat apa sih ini dana yang mereka itu berikan kepada si penerima pinjaman gitu. Dan bisa dilihat di bagian paling bawah, petani mendapatkan total daily income. Jadi setiap hari kan kita kasih mereka upah ya. Itu selama 4 bulan 7 petani ini mendapatkan 208 juta rupiah. Dan pada saat udah panen mereka itu dapat tambahan lagi bagi hasilnya itu 230 juta gitu. Jadi untung banget mereka dengan skemanya dengan Tani Fund. Dan secara umum overall ya, kalau misalnya dengan dulu kan mereka pinjam dengan tengkulak bunganya tinggi atau mereka tuh harus jualnya akhirnya rendah gitu. Nah dengan Tani Fund mereka tuh untung di dua-duanya gitu. Jadi dengan kita kasih uang harian, mereka tuh nggak lagi pusing kita harus cari pinjaman gitu karena harus nungguin 4 bulan baru bisa panen dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada lagi gitu. Semua petani, contoh yang kentang ini ya, justru bukan 25% lagi kenaikan income-nya, tapi 60% gitu. Nah, kalau untuk yang pembiayaan yang ini, yang satu lagi yang pengembangan usaha toko buah dalam 3 tahun ya, dia udah bisa mendapatkan estimasi profitnya itu sekitar 1,2 miliar dengan modal 2 miliar ya yang kita pernah. Ini yang satu project yang kita lakukan gitu. Nah, ini juga petani kacang yang lain gitu contohnya. Nah, terus ya ini slide terakhir, tapi saya sedikit mau update ya beberapa data yang tadi sempat disebutkan. Kalau Tani Fund sendiri bukannya baru disperse 30 miliar ya, tapi mungkin 30 miliar tuh dalam kayak 2 bulan ini. Tapi sebenarnya si Tani Fund udah disperse 160 miliar sih sampai sekarang. Dan petaninya sudah 2.400-2.500 petani lah, dan total project yang udah kita funding udah 344 project gitu. Jadi sedikit update lah terkait Tani Fund. Nah, mungkin presentasi saya sampai segitu aja. Ini saya tutup dengan ini motonya, kalau tadi kan motonya saya yang building impactful. Kalau motonya Tani Squad atau semua membernya Tani Hub Group ya adalah keep planting, keep growing. Jadi keep planting maksudnya kita nanam kebaikan, nanam effort ya, dan keep growing itu istilahnya kita baik diri kita mau company harus terus kita grow gitu. Karena kita mau jadi bukan unicorn lagi, bukan decathlon, tapi mau jadi satu platform yang sangat impactful untuk negara kita. Sekian, terima kasih.